Oke guys, sebelum kita masuk ke videonya, ada Saweria lagi dari Sultannya. Aduh, Bang Dani lagi teman-teman. Lanjut lagi Min, NTZZ 1 minggu sekali aja Min. Setiap NTZZ saya sawer 100.000. Boleh banget sih. Bahkan lebih cepet gak apa-apa ya. Kalau ada support kayak gini, mau 2 hari sekali gas kan, Mimin juga bakal senggangin ya. Soalnya tabrakannya gede banget ya dengan Sword Star teman-teman, sedang Mimin usahakan ya. Makasih banyak Bang Dani, ini real Sultan tuh kayak gini guys. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di bawah sinar bulan yang mempesona, Yunsi dengan pakaian wanita untuk pertama kalinya menikmati keindahan aksesoris dengan rasa ingin tahu yang besar. Meskipun dia seorang putri, dalam pikirannya dia hanya memilih hal-hal yang indah, bukan yang paling mahal. Dia bergerak di antara kerumunan, bersenang-senang mencoba berbagai produk di setiap kios. Xiaozang, tolong bantu aku memilih satu. Yunsi tersenyum manis. Baiklah, tak masalah. Tanyin mengangguk sambil tersenyum dan meminta bos toko untuk mengambil jepit rambut Gio yang seluruhnya berwarna hijau zamrud dari Ra. Anak muda, seleramu bagus sekali. Pemilik kios yang berusia sekitar 60 tahun itu berkata sambil tersenyum. Giok yang digunakan untuk membuat jepit rambut ini adalah giok dewa terbaik di dunia. Bukan hanya gioknya yang bagus, tetapi warnanya juga bagus, sangat cocok untuk istrimu. Sementara Tanyun tertegun, detak jantung Yunsi bertambah cepat dan dia tampak sangat menawan. Dia tersenyum dan berkata, "Bos, mari kita ambil yang ini. Aku sangat menyukai jepit rambut giok yang dipilihnya." Namun, situasi menjadi kacau ketika Cikong muncul di depan Tanyun dan berteriak marah. "Xiaozang, lepaskan tangan kotormu." Tanyun dan Yunsi terkejut, tetapi Yunsi dengan cepat mengambil alih situasi dan berkata dengan dingin, "Akulah yang memegang tangan Xiaozang, bukan dia yang memegangku. Mengapa kamu berteriak padanya?" Cikong merasa marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia membungkuk dan berkata, "Putri ketujuh, aku khawatir dia akan memanfaatkan dirimu." Tanyun mencibir dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Yunsi. "Ada apa? Aku benar-benar memegang tangan Yunsi. Apa yang dapat kamu lakukan padaku?" Situasi menjadi semakin kacau, tetapi kemudian Dao King Agung muncul dan memerintahkan Cikong untuk pergi. Setelah Cikong pergi, Dao King Agung memperingatkan Yunsi untuk tidak bersikap mesra dengan Tanyun di depan umum. Setelah Dao King Agung pergi, Yunsi menatap Tanyun dengan serius. "Kamu baru saja mengambil inisiatif untuk menyentuhku. Kamu harus bertanggung jawab." Tanyun tampak bingung, tetapi Yunsi hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya menggodamu. Baiklah, jepit rambut giok sudah dibeli. Ayo kita kembali." Ketika mereka terbang keluar dari pasar 4 kota, Fang Xiki muncul dan Yunsi terkejut. Tapi Fang Xiki menjelaskan bahwa dia salah orang karena Tanyun mirip dengan seseorang yang dia kenal. Setelah Fang Xiki pergi, Yunsi bertanya kepada Tanyun tentang Fang Xiki dan Tanyun menjelaskan bahwa dia adalah kepala istananya. Yunsi juga bertanya siapa yang lebih cantik antara dia dan Fang Xiki, dan Tanyun dengan cepat menjawab bahwa Yunsi yang tercantik. Malam sudah larut. Yunsi dan Tanyun kembali ke rumah besar. "Ada apa?" Tanyun mendapati Yunsi menjadi khawatir. Yunsi berkata, "Cikong berada di level Daois. Meskipun dia tidak dapat berpartisipasi dalam pelatihan di makam pemakan surga, dia pasti akan menemukan seorang pemuda berbakat dari keluarga yang setia pada rumah Marskal Agung Kota Timur untuk menghadapimu." Tanyun tersenyum tipis. Hanya mereka yang memasuki makam dewa pemakan surga yang berada di level orang suci leluhur. Sangat sedikit orang yang bisa menyakitiku. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Yunsi mengangguk. Hari sudah mulai malam. Mari kita istirahat. Kita harus berkumpul di Menara Dewa Suanwu besok pagi untuk pergi ke makam Dewa Penelan Surga. Setelah itu,
Yunsi berbalik dan bersiap pergi ketika suara Tanyun terdengar. Di bawah sinar bulan, Yunsi yang sangat cantik tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Ada apa?" Tanyun berkata, "Ada sesuatu yang tidak ingin aku sembunyikan darimu. Fang Shiki sama sekali tidak ingin menikah dengan ayahmu. Hidupnya berada di ujung tanduk, dan dia sangat membutuhkan ramuan ilahi yang murni dari makam penelan surga untuk menyelamatkan hidupnya." Mata Yunsi menampakkan sedikit rasa jijik. "Jika aku tidak membutuhkannya untuk membaskan dendam ibuku, aku pasti sudah memutuskan hubungan dengannya sejak lama." Tanyun menunjukkan niat membunuh yang kuat. "Yunsi, setelah memasuki makam pemakan surga, aku ingin kau dan aku berburu harta karun bersama, bukan dengan orang lain." Yunsi setuju. Sementara itu, di rumah Marskal Agung Dongsen, Cikong memerintahkan 3.000 pemuda berbakat untuk menghabisi Tanyun. Di rumah putri ketiga, Yunyi dan Yunsan merencanakan untuk menangkap Tanyun dan Yunsi hidup-hidup. Keesokan harinya, 30.020 orang berkumpul di Menara Dewa Xuanwu. Kaisar Shizhou dan Fang Shiki muncul, dan Kaisar Shizhou menjelaskan aturan pelatihan di makam Dewa Penelan Surga. Siapapun yang dapat menemukan rumput ilahi yang murni akan diberi hadiah besar oleh Kaisar Agung ini. Setelah Kaisar Shizhou membuka gerbang ilahi, semua orang melesat ke dalamnya. Tanyun dan Yunsi berencana untuk bertemu di Laut Dewa Pemakan Surga di ujung timur. Sementara itu, Yunyi dan Yunsan juga memasuki gerbang ilahi dengan rencana jahat untuk menangkap Tanyun dan Yunsi. Tanyun jatuh ke dalam kegelapan tak berujung setelah terbang ke gerbang ilahi. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di tanah tandus yang dipenuhi kerangka manusia besar. Melihat kerangka-kerangka itu, Tanyun merasa kesedihan dan kemarahan yang tak berujung karena dia tahu bahwa itu adalah sisa-sisa leluhurnya yang dibantai oleh dinasti leluhur Dongshu, dinasti leluhur Nanzhou, dinasti leluhur Beizhou, dan sekte ilahi Jili. Tanyun berlutut dan bersujud kepada kerangka-kerangka leluhurnya, berjanji untuk membaskan dendam mereka dan membuat seluruh alam leluhur tertinggi gemetar demi klan dewa kuno abadi. Dia berdiri di tengah-tengah tulang leluhurnya dan membiarkan air mata mengalir. Setelah terdiam cukup lama, Tanyun menekuk lututnya sedikit, berlutut menghadap kerangka-kerangka menyerupai gunung di sebelah timur, dan bersujud dengan berat. Kemudian Tanyun membalikkan tubuhnya dan sekali lagi bersujud dengan berat ke arah kerangka menyerupai gunung di sebelah barat. Setelah itu, Tanyun bersujud kepada kerangka leluhurnya di selatan dan utara. Tanyun berdiri perlahan sambil berlinang air mata. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir para leluhur, mulai sekarang aku Tanyun akan bertekad untuk menghabisi musuh-musuhku." Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang dipenuhi dengan niat membunuh dari atas tanah tandus itu. Xiao Zhang, sangat kebetulan, seberkas cahaya biru turun dari langit dan berubah menjadi seorang wanita bergaun biru di belakang Tanyun. Wanita itu berada di tingkat ketiga alam suci leluhur, memiliki wajah cantik dan berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia memegang pedang ajaib di tangannya, menunjuk ke arah Tanyun dengan niat membunuh di matanya. "Siapa kamu?" tanya Tanyun. Wanita berbaju biru itu terkekeh. "Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung, dan kamu akan mati." Tanyun berteriak keras dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di depan wanita itu, dan tangan kirinya berubah menjadi cakar untuk mencekik leher wanita itu. Wanita itu ketakutan dan memberitahu Tanyun bahwa Cikong memerintahkan mereka untuk menghabisinya. Tanyun meminta wanita itu untuk memadatkan gambar kenangan, dan setelah itu dia melepaskan wanita itu dan terbang menuju lautan ilahi penelan surga. 5 tahun kemudian, Tanyun muncul di hutan yang dipenuhi pepohonan mati dan menghabisi pemuda di tingkat ke-8 alam leluhur suci yang memimpin kelompok murid.
Tanyun kemudian menghabisi lebih dari 100 anggota keluarga yang berada di tingkat ketiga hingga ketujuh alam suci leluhur dengan kecepatan tinggi dan kekuatan dahsyat kaisar leluhur angin. Mayat-mayat yang dimutilasi tertinggal di hutan mati, dan Tanyun menghilang tanpa jejak. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, Tanyun menghabisi semua musuhnya tanpa ampun. Dia tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri atau meminta belas kasihan. Tanyun hanya ingin membalas dendam atas kematian leluhurnya dan membuat seluruh alam leluhur tertinggi gemetar karena klan dewa kuno abadi. Tanyun berhenti di udara, menatap ke bawah pada 6 pria dan 3 wanita di bawah. Matanya yang berbintang menampakkan niat membunuh yang tak tersamar. Dia belajar dari ingatan wanita yang ingin menghabisinya ketika dia pertama kali memasuki tanah rahasia, bahwa 9 orang di bawah adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Cikong untuk menghabisinya. Tanyun memanggil pedang pembunuh Dewa Hongmeng yang melesat dengan kecepatan luar biasa cepat dan menghabisi 9 orang itu. Setelah mengumpulkan rampasan, Tanyun terus terbang menuju lautan ilahi pemakan surga. 35 tahun kemudian, Tanyun tiba di pegunungan di tepi lautan ilahi pemakan surga. Di sana, dia bertemu dengan Yunxi yang telah menunggunya selama 15 tahun. Mereka berdua kemudian memasuki sebuah goa dan mulai bermeditasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. 4.000 tahun berlalu dan Tanyun akhirnya mencapai alam suci tingkat pertama. Dia memutuskan untuk mencari teknik yang lebih tinggi di makam dewa pemakan surga untuk meningkatkan kekuatannya dan mengalahkan Cikong. Dengan kekuatan barunya, Tanyun dan Yunxi berangkat menuju makam dewa pemakan surga. Dalam perjalanan, mereka menghadapi berbagai tantangan dan bahaya. Tetapi Tanyun yakin bahwa dengan kekuatan dan kecepatan terbangnya, mereka dapat mencapai tujuan mereka. Tanyun sangat bersemangat ketika dia merasakan kekuatan barunya. Dia yakin bahwa dengan kekuatan ini, dia dapat mengalahkan Cikong dan mencapai tujuan akhirnya. Yunxi juga sangat percaya diri dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Tanyun dan Yunxi berhenti di lautan awan yang luas, menatap ke bawah pada pegunungan Tuntian yang megah. Mereka berdua kemudian menuju pintu masuk ke makam dewa penelan surga, di mana mereka dihadang oleh Yunyi, Yunsan, dan 4.000 anggota keluarganya. Berhentilah di sana, Yunyi berteriak dengan marah. Sebelumnya, kamu berani mengolok-olok putri ini. Hari ini aku akan mengulitimu. Tanyun memandang Yunyi dengan dingin. Kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih berani bersikap keras kepala. Dia memanggil pedang pembunuh Dewa Hongmeng dan membantai musuh-musuhnya dengan cepat. Yunyi juga menunjukkan kekuatannya dengan kitab kematian, menghabisi ratusan anggota keluarga yang menyerangnya. Adik ketiga, Xiaozhang ini terlalu kuat, ayo kita kabur. Yusan berteriak ketakutan. Tidak akan ada yang bisa kabur hari ini. Tanyun membahas dengan senyum dingin. Yunxi, mari kita selesaikan ini. Dengan kekuatan dan kecepatan mereka, Tanyun dan Yunxi menghabisi musuh-musuh mereka dengan cepat. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju makam dewa penelan surga. Yunxi, bersiaplah untuk apapun yang akan terjadi di dalam makam dewa penelan surga, kata Tanyun. Aku siap. Yunxi menjawab dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup. Dengan kekuatan dan kecepatan mereka, Tanyun dan Yunxi akhirnya tiba di makam dewa penelan surga. Tanyun dan Yunxi menghabisi musuh-musuh mereka dengan cepat dan kejam. Setelah itu, mereka berdua terbang ke pegunungan dan muncul di hadapan Yunyi dan Yunsan yang telah kehilangan anggota tubuhnya. Adik ketujuh, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan habisi aku. Yunyi menangis dengan memohon belas kasihan. Yunxi menatap Yunyi dengan dingin. Ibumu dulu hanyalah seorang budak di rumah kakekku, tetapi gadis budak ini secara brutal menghabisi ibuku, dan kau telah bermimpi menghabisiku sejak kau masih kecil, dan sekarang kau memintaku untuk mengampunimu. Kamu terlalu naif.
Setelah Yunsi selesai berbicara, dia menusuk kepala Yunyi dengan pedang. Yusan menatap Yunsi dengan mata merah dan berteriak, "Dasar wanita jalang, kembalikan nyawa adik perempuanku." Tanyun menendang Yusan dan mematahkan semua giginya. Dalam sekejap, Tanyun mengirimkan seberkas kekuatan leluhur ke dalam tenggorokan Yusan dan dia tidak bisa berbicara lagi. "Yunsi, jangan buang waktu berbicara dengannya. Segera habisi dia agar tidak ketahuan," kata Tanyun. Lalu Yunsi menusuk tenggorokan Yusan dengan pedang. Setelah itu, Tanyun dan Yunsi terbang ke pintu masuk makam Dewa Penelan Surga. Mereka berdua melihat makam kuno di depan mereka dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. 3 hari penuh kemudian, Tanyun dan Yunsi akhirnya mencapai bagian terdalam dari pemakaman bawah tanah. Mereka melihat pemandangan yang sangat menakjubkan dan sebuah prasasti batu yang di atasnya terukir 2 baris tulisan tangan. "Jika kamu bukan dari sukuku, jangan memasuki makam kuno." Yunsi membacakan tulisan itu. Tanyun mengangguk dan berkata, "Ayo masuk." Setelah memasuki makam kuno, Tanyun dan Yunsi menemukan sebuah ruangan yang sangat besar dengan radius 80.000 mil abadi. Di atas ruangan itu ada sesuatu yang memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Yunsi merasa sakit karena sinar cahaya itu memiliki kemampuan untuk melahap jiwa orang. Tanyun menawarkan Aula Fangseng untuk melindunginya. Setelah Yunsi memasuki Aula Fangseng, Tanyun melanjutkan perjalanan menuju ke dalam makam yang lebih dalam. Dalam perjalanan, Tanyun bertemu lebih dari 2.800 orang lagi. Mereka semua ingin mendapatkan harta karun klan dewa kuno abadi. Tetapi sinar cahaya warna-warni di dalam makam kuno sangat berbahaya. Tanyun melangkah maju menuju sinar cahaya warna-warni tanpa terluka sedikit pun. Sementara lebih dari 2.800 orang lainnya hampir tidak bisa bertahan. Mereka sangat ingin menghabisi Tanyun dan mendapatkan hadiah dari Tuan Muda Cikong. Ketika Tanyun dipandang sebagai target empuk, seorang pemuda di tingkat ke-6 alam suci leluhur menyerang Tanyun dengan kapak dewa. Namun Tanyun berhasil menghindari serangan itu dan menghabisi pemuda tersebut dengan sangat mudah. Lebih dari 2.800 anggota lainnya sangat terkejut dan takut ketika melihat kekuatan Tanyun. Mereka kemudian memutuskan untuk bekerja sama dan menyerang Tanyun dengan kekuatan penuh. 37 orang alam suci leluhur sempurna mengambil tindakan dan menyerang Tanyun dengan serangan yang sangat kuat. Namun Tanyun tidak gentar dan menggunakan kemampuan khususnya untuk membuat semua serangan itu menjadi sia-sia. Kemudian Tanyun menghabisi 37 orang itu dengan pedang pembunuh Dewa Hongmeng. Sisanya, sekitar 2.800 anggota lainnya sangat ketakutan dan memohon belas kasihan pada Tanyun. Tanyun tersenyum dingin dan marah. Lalu dia berkata, "Jika aku bukan lawanmu, apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Pertanyaan ini membuat semua orang sadar bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Oke guys, sampai sini dulu episodenya ya. Dan terima kasih banget buat Bang Dani sudah support Mimin. Nanti Bang Dani komen ya di kolom komentar, mau 2 hari atau 3 hari sekali bisa, atau seminggu sekali juga boleh. Ya, mumpung ada support, Mimin kerjakan lebih cepat, boleh lah ya. Sebelum hidup berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.